dengan kesediaan satu siswa untuk memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Ini pertemuan pertama kita, jadi kita akan presentasi terlebih dahulu. Jadi di saat Uci menyebutkan nama, dimohon untuk berdiri agar Uci bisa lihat yang mana sih namanya ini. Angela Wawon. Hadir, Ci. Novinta Igon. Berdiri. Hadir, Ci. Oke, saat ini kita akan masuk pada pembelajaran. Nah, Ici mau tanya terlebih dahulu, kan ini kalian baru masuk sekolah kelas 10 multimedia. Nah, Ici mau tanya, apakah ada di sini yang mau memberikan pendapatnya tentang mengapa memilih jurusan multimedia? Ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin. Ci, karena hobi saya mengedit. Ketua kelas mungkin? Sama, Ci. Jadi kalian memilih masuk di jurusan multimedia karena ada berbagai motivasi, ada berbagai hobi, dan salah satunya ya mengedit ya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran. Jadi mata pelajaran kita ini perakitan komputer, dan kita akan belajar tentang komponen-komponen pada komputer. Nah, sebelum itu, Uci mau tanya. Di sini adakah yang sudah tahu apa itu komputer? Ada yang sudah tahu apa itu komputer? Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang komputer? Ada yang sudah tahu? Perangkat keras. Nah, itu perangkat keras, betul. Ada lagi? Kalau tidak ada, dijelaskan. Jadi kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Nah, sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Nah, tetapi dalam perkembangannya selanjutnya banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh komputer. Fungsi yang dapat dilakukan oleh komputer itu bisa dijalankan jika kita dapat menyusun perintah-perintah pada komputer atau yang kita sebut sebagai program aplikasi. Ada 3 elemen utama dari komputer. Ya, seperti yang dibilang tadi, ada perangkat keras yaitu hardware, kemudian perangkat lunak, software, dan pengguna komputer atau brainware. Dijelaskan satu persatu. Dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa peralatan fisik komputer yang bisa dilihat dan juga dirasakan langsung oleh pengguna komputer. Seperti komputer kalian itu kan bisa disentuh. Nah, seperti itulah perangkat keras. Sesuatu yang bisa dirasa, bisa disentuh, bisa dipegang. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan kerja sesuai dengan keinginan. Di mana program yang dimaksud ditulis menggunakan bahasa khusus atau bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Sehingga tak sama seperti hardware, perangkat lunak tidak bisa dirasakan secara langsung. Nah, perangkat lunak ini bisa berupa sebuah aplikasi yang ada di dalam program aplikasi yang ada di dalam komputer atau laptop kalian. Nah, jika kalian yang membawa laptop, boleh dicek apakah benar 3 elemen utama ini ada di dalam komputer kalian. Kemudian ada pengguna komputer atau brainware. Pengguna itu adalah kita sendiri, user yang menggunakan komputer itu. Brainware adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam penggunaan seperangkat komputer. Sebut saja seperti programmer, sistem analis, user, atau kita sendiri,
menjadi satu di dalam sebuah komputer. Biasanya komponen-komponen komputer terbagi dalam 3 bagian, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Kita masuk pada komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Ada yang tahu tentang komponen input? Salah satu komponen yang ada pada komputer ini, contohnya seperti apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Komponen input? Angela mungkin? Sofian mungkin? Tentang apa sih itu komponen input? Contohnya seperti apa komponen input yang ada dalam komputer? Keyboard. Nah, mungkin di sini ada banyak juga yang belum tahu tentang bagaimana komponen input itu. Beberapa komponen input tersebut diantaranya itu salah satunya keyboard yang seperti dibilang oleh Sofia tadi. Keyboard yang memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Kemudian ada mouse dan trackpad, alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Ada yang tahu mouse itu seperti apa? Trackpad itu seperti apa? Coba dicek di laptop kalian kalau ada yang membawa mouse atau biasanya itu bisa disentuh ya kalau di laptop. Kemudian ada pen untuk itu berguna untuk laptop atau komputer yang touchscreen yang layar sentuh. Itu pen itu bisa digunakan. Kemudian ada scanner, alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Kemudian untuk HP untuk di silent terlebih dahulu. Oke, lanjut untuk mikrofon. Itu alat untuk input data berbentuk audio atau suara. Kita masuk pada komponen proses. Nah, komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Nah, di situ ada beberapa komponen proses, diantaranya adalah prosesor. Nah, itu ada di dalam mesin komputer. Prosesor yaitu komponen utama dalam proses mengolah data. Kemudian ada motherboard yaitu komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Nah, kemudian ada hard disk yaitu komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. Kemudian ada ROM, read only memory. Kita masuk pada komponen output. Komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Nah, di sini adakah yang tahu seperti apa sih bentuk dari komponen output itu? Ada yang tahu? Komponen output itu berupa apa? Speaker. Nah, speaker. Apa lagi? Ada yang tahu? Printer. Printer. Oke, apa lagi? Monitor. Nah, monitor lagi. Coba bisa kalian cek bagi yang membawa laptop atau yang tidak membawa laptop, bisa dicek di laptop teman kalian ada nggak di monitornya, ada nggak di speakernya. Tuh. Beberapa komponen output diantaranya itu tadi monitor, komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan sebuah komputer. Kemudian ada printer, komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk kertas ya. Kemudian ada speaker, komponen yang dapat menghasilkan
menghasilkan output berupa audio atau suara. Dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Adakah yang mungkin belum paham tentang materi ini? Paham semua? Nah, saat ini kita akan masuk dalam diskusi. Di sini kasih tugas ke kalian untuk diskusi tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada komputer dan apa sih solusinya. Nah, kelompok itu ditentukan sendiri dan waktu diskusi 15 menit. Boleh? Mulai dari sekarang. Ya, sudah 15 menit dan adakah yang mau terlebih dahulu menjelaskan apa yang menjadi hasil dari diskusi kalian? Kami Cik. Oke, saya berdiri. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Masalah-masalah yang sering terjadi pada komputer dan solusinya, contohnya adalah layar biru. Nah, ini adalah kasus ketika Microsoft Windows tiba-tiba terhenti atau berhenti. Umumnya, kasus ini menunjukkan sebuah permasalahan serius yang ada di laptop, entah itu dari hardware-nya atau dari software-nya. Umumnya, akan ada kode error untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, cara mengatasinya menurut kelompok kami, paling mudahnya adalah merestart, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik menulis ulang kode-kode error tersebut lalu mencarinya di Google. Terima kasih. Jadi salah satu masalah dari komputer yang sering terjadi pada komputer yaitu layar biru, dan itu ada solusinya tadi ya. Nah, kemudian kelompok berikutnya, kelompoknya Vinta. Boleh berdiri? Permasalahan yang terjadi itu bunyi aneh, yaitu sebenarnya komputer tidak pernah benar-benar sunyi. Kamu pasti mendengar bunyi mesin pendingin ataupun membaca CD. Karena itu jika ada suara lebih maka dipastikan hardware mungkin bermasalah. Cara mengatasi, ketahuilah lebih dulu bagian hardware manakah yang menyebabkan bunyi tersebut. Lalu jalankan fitur diagnosis atau cukup mengganti hardware tersebut. Terima kasih. Jadi yang sering terjadi pada komputer itu bunyi aneh ya. Nah, biasanya itu terjadi pada mesinnya atau bisa kalau dalam laptop itu kipasnya atau pendinginnya. Kelompok berikutnya. Ya, kalau dari kelompok kami sendiri yaitu adalah aplikasi berjalan lambat. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal ini, tetapi yang paling umum dikarenakan komputer yang tidak kuat untuk mengolah kekuatan dan memori. Hal ini bisa dikarenakan RAM-nya yang kecil, hard drive yang penuh, ataupun aplikasi yang berat seperti Google Chrome. Cara mengatasinya adalah ketahui terlebih dahulu apa yang jadi masalah, apakah itu karena masalah RAM atau lainnya. Jika masalah RAM, maka kamu perlu
mencari RAM yang lebih baik. Jika itu masalah aplikasi yang berat, kamu bisa membuka Windows Task Manager dengan menekan Ctrl Alt Delete. Oke. Jadi maksudnya tadi komputer itu berjalan lambat sering terjadi karena full memori ya, atau full penyimpanan. Dari semua penjelasan dari tiga kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa komputer juga bisa terjadi masalah, ya. Namun tentu saja karena itu sebuah alat, jadi itu tentu saja ada solusinya. Nah, itu bisa kita pelajari lagi. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah memaparkan diskusinya. Nah, saat ini pembelajaran kita akan segera selesai, namun Cici akan kasih tugas mandiri. Jadi minggu depan kita akan masuk pada materi tentang memori. Jadi untuk tugas mandiri jelaskan pengertian memori utama pada komputer dan sebutkan jenis-jenisnya. Nah, tugas itu diketik dan dikirimkan dalam bentuk dokumen Word. Jadi untuk melatih kalian juga dalam hal mengetik, jadi mengharapkan dikumpul dalam bentuk Word. Batas memasukkan tugas sebelum kelas minggu depan. Nah, kemudian dikirim melalui WhatsApp-nya Ici. Jadi kalian bisa, bagi yang punya WhatsApp, dan tentu saja diharapkan kalian semua punya WhatsApp karena itu akan menjadi media komunikasi kita dalam mata pelajaran ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, dan untuk menutup kelas kita hari ini ditutup dengan doa. Jadi minta satu siswa untuk memimpin doa di depan. Yang tadi kan perempuan, jadi yang sekarang